baru mulai berputar lagi ke belakang, dicari lagi, karena dia tidak mau jujur dengan kitabnya, nggak mau jujur dia. Jujur aja dengan diskusi dengan data, cukup, kita selesai, nggak perlu muter-muter. Betul Ustaz, betul, udah jelas itu ciptaan. Nah kalau kita baca kalau 1:15 itu jelas juga di situ. Izin dulu. Jadi tadi dia udah akui Wahyu 3:14 itu amin itu Yesus. Akui lo tadi. Iya betul. Nah di Wahyu 3:14 amin itu ciptaan. Terus saya tanya, Yesus itu ciptaan nggak? Enggak katanya, dasar bohong. Kan konteks. Kalau Yesus Agak nyambung ini, nggak mau nyambung dia, belaga bego dia. Sulit aja emang. turun aja saya ya. Anda bicara saja terus. Bentar, Bang. Sebenarnya bukan nyuruh kami jangan bicara dulu. terus, abang suaranya nggak ada, nggak jelas. Kok Coba nggak abang jelas? perbaiki dulu Gimana? deh perangkatnya. Mana mau jelas Anda potong terus. Kok baper, Pak? Ya udah suruh ngomong aja sampai ngos-ngosan. Silakan bang, ngomong bang. Kita diam semua, hanya ngomong, terserah. Ya saya cara kalian bicara, mending saya turun aja. Mending saya kalian Ya aja udah, ngomong. Pak, gini, Pak. Daripada Anda turun sendiri, mending saya bersihin, Pak. Udah. Baper. Saya nggak suka sama orang yang diskusinya baper. Dia nanya, saya jawab. Dia nanya, saya jawab. Menggunakan kesempatan untuk membaca, menjelaskan, tidak mau. Giliran Ustaz Ali menjelaskan, membaca, dia yang ngoceh. Gimana coba orang kayak gitu? Ya benar, itu bersin jadinya. Acing. Nah tuh, acing. Ya, Bang Kris. Halo, Bang Kris. Bersinnya Tepuk tangan dulu, Bang Kris. bersinnya bisa melempar orang ya. Iya, saksi Buat orang terlempar, dahsyat itu bersinnya itu. Iya. Bang Kris mau saya bersinin nggak? Jangan ah. Enggak masalah bapak itu. Ya coba Tad, Pak Kris Tad, lanjut Tad. Mulai dari awal dulu Tad. 1 Korintus 4:15 dulu Tad. Ini Baru ke situ Tad. Ya ini, silakan. Apa tulisannya bapak pakai K atau bapak aja? Bapak aja, nggak pakai K dan huruf kecil. Enggak pakai K. Terus Nggak pakai Paulus. Apalagi tambahin pakai. kan ada bapak aja, nggak ada K-nya di belakang. Juga Ini- ada. Ini Paulus bapak aja nggak pakai K di belakang dan huruf kecil. Huruf kecil. Oh, memang kalau di Katolik juga kan bapak gereja adalah paus. Nah itu bapak gereja adalah pemimpin gereja. Ya, itu ajaran Kristen dan ajaran Katolik kan. Ya, Kalaupun Paulus disebut izin bapak, Pak Kris, pertanyaan saya dulu ya, maksudnya biar kita nyambung. Berdasarkan pernyataan Paulus yang di dalam Kristus Yesus, Paulus menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Anda setuju atau tidak? iya, Pernyataan Paulus ini. Iya, Setuju kan? iya. Memang dia mengatakan bapaknya orang-orang Kristen karena dia mengajar tentang Kristus di beberapa jemaat, ya. Sehingga dia merasa sebagai bapak gereja. Jadi di jemaat-jemaat ini dialah bapak daripada jemaat-jemaat itu. Kan ada jemaat di Korintus, di Galatia. Bahkan di dalam Yesus, Bang, di dalam Yesusnya pengakuannya. Iya. Iya, Bapa di dalam Yesus. Jadi artinya Iya. orang menjadi Kristen karena Menurut jasa Paulus, dia. yang di dalam Yesus, bapaknya itu adalah Paulus gitu loh. Iya. Ini siapa yang musikan ya? Oh, musik di ruang bawah, saya di lantai Oh. 2 di gereja. Oh, lagi ibadah ya, main musik. Oke, lanjut. Nah, jadi Ibadah pemain musik sih. kalau kita sih memahami disebut Bapa di sini bukan Bapa seperti Bapa di surga, melainkan Bapa gereja karena Iya, ini Bapak di bumi, Pak. Iya, Bapak di bumi seperti Paus kan begitu juga. Jadi si Paulus ini
sebagai Pak, pelan-pelan ya Pak Kris. Aku takutnya Ya. Pak Kris tidak paham maksud dari pernyataan ini yang saya sampaikan penekanannya. Paulus mengaku nih, yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Jadi Paulus itu di dalam Yesus menjadi bapaknya orang Kristen. iya betul. Jadi perspektif Paulus, perspektif Paulusnya nih, di dalam Yesus itu bapaknya adalah Paulus. Iya. Jadi karena dia kan mengajar tentang Yesus, banyak yang menjadi Kristen. Nah, makanya dia mengaku dia adalah bapa daripada jemaat-jemaat ini. Tapi berbeda perspektif dengan yang disebut bapa di surga itu. Ya beda. Kalau bapak di Nah, surga jadi- itu kan ajarannya Yesus. Iya, jadi kalau bapa di sini ya sebagai seperti bapa Ajaran gereja, Paulus. ya bukan bapa menyamai bapa di surga, enggak. Ya saya sedang tidak mengatakan menyamai, makanya di sini Paulus sendiri satu mengaku dirinya sebagai bapa, kedua Iya. punya Injil sendiri. Dia kan berkata, oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Jadi berdasarkan pengajaran Paulus, surat-surat Paulus itu adalah Injil yang diberitakan oleh Paulus, kan gitu. Paulus kan menginjil berdasarkan Iya, ajaran surat-surat Yesus. Paulus mengakui itu adalah Injil. Iya. Nah, Dia kan dikatakan penginjil, pekabar Injil karena dia berbicara tentang Yesus yang dia kenal melalui pemberitaan dari murid-murid Yesus. Nah, jadi dia dikatakan sebagai penginjil. Nah, jadi, iya, Injilnya versi Paulus bukan versi Yesus, Pak. versi Yesus dengan Paulus bedanya apa? Ya, sangat jauh berbeda dong. Apanya Coba yang berbeda? saya tanya, pernah nggak Yesus mengajarkan kalau Yesus itu akan dikutuk oleh Bapa? Tidak ada Yesus dikutuk oleh Bapa. Tidak ada. Pernah nggak Yesus mengajarkan kalau dia itu sebagai manusia yang terkutuk? Yesus hanya disebut terkutuk oleh mereka yang menyebut dia terkutuk karena dia mati dengan cara yang disalib itu. Itu kata siapa? Kata Paulus, bukan kata Yesus. Iya, makanya beda. Tidak sama. Iya, Ajaran Yesus ketika dia menyelesaikan tugasnya melakukan penginjilan kepada murid-muridnya, maka dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Bapa, permuliakanlah anakmu sebagaimana kemuliaan yang kumiliki," dan seterusnya. Itu doa Yesus kepada Bapa agar dipermuliakan. Tidak ada Yesus Paulus berdoa agar dikutuk. Iya. Tapi nanti masuk ke dalam Injil versi Paulus yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen, dikatakan Yesus itu terkutuk di kayu salib. Nah, beda. Yesusnya berdoa minta dipermuliakan di Yohanes 17, Paulusnya mengatakan Yesus terkutuk di kayu salib. Padahal Yesus tidak pernah mengatakan kalau dia itu menjadi manusia terkutuk. Bahkan di Yohanes 8 dia katakan, "Jikalau Elohim adalah Bapakmu, kamu akan mengasihi aku." Yesus itu untuk dikasihi. Kenapa? Karena Bapa yang di surga juga berfirman, "Itulah hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan." Yesus di hadapan Sang Elohim sebagai hamba Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dikutuk oleh Tuhan. Yesus mengajarkan kepada muridnya agar dikasihi. Yesus berdoa kepada Tuhannya agar dimuliakan. Tetapi nanti ada ajaran baru versi Paulus, terkutuklah Yesus yang digantung di kayu salib. Beda. Kita harus jangan kita gagal paham satu perikop itu ya. Masalahnya begini, Paulus membaca Taurat. Nah, orang-orang yang mati terkutuk adalah orang-orang melakukan kejahatan. Tapi ketika Paulus kan menceritakan lebih dahulu tentang apa yang dialami Yesus, harusnya dia tidak mati terkutuk.
oleh karena dia mati di salib padahal tidak bersalah, maka Paulus katakan maka terkutuklah Yesus. Bukan Paulus mengutuk Yesus sebenarnya kalau kita paham. Bukan Paulus mengutuk Yesus. Paulus Iya. mengajarkan orang Kristen bahwa Yesus itu terkutuk oleh Bapa. Itu ajaran Paulusnya. Kan saya bilang tadi, doa Yesusnya kepada Bapa, Yesus itu dimuliakan. Kalau ternyata jawabannya Yesus terkutuk oleh Bapa, seolah-olah Paulus mengajarkan bahwa doa Yesus tidak dikabulkan, tetapi kebalikannya, bukan dipermuliakan tetapi terkutuk. Iya. Makanya saya bilang di sini perbedaannya ajaran Yesus dengan ajaran Paulus. Kalau coba ditampilkan ayatnya itu kita baca semua. Yang mana? Masalahnya Yang mana? Yang kata terkutuk maka terkutuk. yang kata Yesus terkutuk. yang disampaikan oleh Paulus. Oke. Tadi Anda sudah setuju ya, pernyataan Yesus, pernyataan Elohim, tidak ada satupun mengatakan Yesus itu akan terkutuk atau mati terkutuk. Itu nggak ada ya. Setuju? Ya memang Setuju ya? seharusnya Yesus tidak terkutuk. Nah, makanya makanya Paulus di sini. yang dikatakan Injil versi Paulus lain cerita. Dia mengatakan kalau Yesus itu terkutuk digantung pada kayu salib. Itu bedanya antara pengabaran bukan. Yesus dengan pengabaran Paulus. Kita tidak boleh gagal paham masalah itu. Jangan gagal Paulus- paham. Jangan. Iya. Setuju saya. Masalahnya ini Paulus kan membaca juga Taurat, dan orang-orang yang mati terkutuk orang-orang yang melakukan kejahatan. Betul. Tapi kenapa sampai Yesus terkutuk? Nah, jadi dari peristiwa yang terjadi kepada Yesus, Paulus Pak, meriwayatkan ini tadi saya suruh kembali. bukain ayat ini, jadi nggak dibaca, Pak? Mau dibaca, saya juga mau baca itu karena kita baca ayat sebelumnya juga supaya kita paham kenapa ya Paulus mengatakan maka terkutuklah Yesus. Yaitu dia, siapa yang ngajarin? Yesus tidak ngajarin begitu. Itulah yang saya pertanyakan. Tapi itu Iya. ajaran Kristen yang menjadi Paulus- bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus. Nah, Paulus kan mengatakan itu berdasarkan peristiwa yang terjadi yang mengerikan kepada Yesus itu. Makanya dikatakan maka terkutuklah Yesus. Jadi Nah, bukan sebenarnya kalau Paulus. begitu doa Yesus tadi di Yohanes 17 menurut versi Paulus gagal karena ketika Yesus berdoa minta dipermuliakan bukan untuk dikutuk. Setelah dia menyelesaikan tugasnya menyampaikan firman Tuhan, dia berdoa, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka murid-muridnya, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Kata Yesus, sudah selesai tugasnya, murid-muridnya sudah menerimanya. Artinya Yesus mulia, tidak mengatakan Yesus terkutuk, bahkan dia berdoa minta dipermuliakan. Ini doa Yesus. Ya. Tetapi nanti ada ajaran sekian puluh tahun ke depan mengatakan versi terbarunya mengatakan Yesus terkutuk. Kata Anda tadi Yesus memahami kitab Taurat. Paulus memahami kitab Taurat. Mari kita lihat Pak di sini di dalam kitab Taurat. Di dalam Ulangan, ya, ini contoh ya Pak ya. Di dalam Ulangan 27 nomor 25. Di sini kan ada bunyinya begini Pak ya. Nih saya tampilkan. Nih, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Paulus paham nggak ayat ini kira-kira? Inilah Maaf, Pak. yang Itu kan makanya nggak- kita harus perhatikan nggak yang tercantum menerima suap nama itu Yesus kan di si situ Yudas. terkutuk, Pak. Oke, baik. Di sini dikatakan Yesus tidak tercantum. Mari kita lihat kronologisnya. Ada kalimat, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh orang yang tidak bersalah. Pertanyaan saya, Yudas dan Yesus. Yudas menerima suap agar Yesus itu dibunuh. Saya yakin kitab Anda mencatat itu. Bahkan Yesus berkata Yudas pengkhianat. Berdasarkan peristiwa di dalam kitab Anda, antara Yudas dengan Yesus merujuk kepada hukum Taurat, yang terkutuk yang menerima suap atau korban pembunuhan. Yang menerima suap dan korban pembunuhan.
Anda merubah hukum Taurat, terkutuk oleh Tuhan di ayat 26-nya. Jangan gegabah, Pak. Ya, ini kan jelas. Bagaimana mungkin Dia orang merubah korban suap. pembunuhan tidak bersalah jadi terkutuk? Anda itu akal sehatnya di mana, Pak? Makanya jangan kita gagal paham. Yesus Lah, di sini sebenarnya kalau Anda tidak sesuai dengar dengan ya. firman Tuhan, terkutuk. Iya, Yesus seharusnya tidak mati terkutuk karena dia tidak dijumpai kesalahan. Nah, betul. makanya Paulus ya. sebelum Paulus dia kan benar, mengatakan- Paulus yang mengutuk. Sebelum dia mengatakan maka terkutuklah di Yesus, dia jelaskan dulu apa yang dialami oleh Yesus, kenapa dia sampai disalibkan. Jadi ketika Paulus mengatakan maka terkutuklah Yesus, ya berdasarkan peristiwa yang dilakukan oleh orang-orang, kok tidak bersalah kok bisa disalibkan. Nah, harusnya Yesus tidak mati terkutuk karena dia tidak bersalah. Oke, baik, pelan-pelan ya Pak ya, Pak Kris ya. Izin jangan pakai doktrin dulu Pak Kris ya, izin. Jangan pakai doktrin, pelan-pelan. Ini hukum Taurat, jangan dirubah. Karena ada bunyi di ayat berikutnya, terkutuklah orang yang tidak menepati perkataan hukum Taurat ini dengan perbuatan, dan seluruh bangsa harus berkata amin. Kalau merubah ketentuan hukum Taurat ini, maka dia terkutuk oleh Tuhan. Jadi tolong jangan dirubah, jangan pakai doktrin dulu. Berdasarkan ketentuan Tuhan di sini, yang terkutuk itu yang menerima suap, bukan korban pembunuhan yang tidak bersalah. Setuju nggak Pak Kris? Tolong jangan dirubah. Jangan pakai doktrin. Saya yakin kalau pakai doktrin Anda akan memposisikan Yesus terkutuk, tapi jangan pakai doktrin, Pak. Pakai ayat dulu, Pak. Ini hukum Taurat. Ya kita kan mau memahami aja apa yang disampaikan Paulus. Kalau Paulus berhadapan dengan Yesus, kemudian dia katakan Yesus terkutuk kau, itu berarti Paulus mengutuk Yesus. Nah, Paulus Kok jadi ke Paulus dulu? Ini hukum Taurat, Pak, bukan hukum Paulus. Iya, kan Ya, Paulus saya juga baca. posisi di sini dulu, Pak. Di sini dulu. Bapak sabar lah, Pak. Bapak memang kan jadi anaknya Paulus. Paulus kan jadi bapaknya. Tapi sabar, saya belum bahas itu. Yang saya bahas adalah orang yang terkutuk itu adalah yang menerima suap, bukan korban pembunuhan yang tidak bersalah. Berdasarkan ayat ini, saya minta Bapak dengan akal sehatnya, bukan dengan doktrinnya, mengatakan iya. Karena apa? Seluruh bangsa harus berkata amin. Betul kan? Ya, satu konteks juga ini kok kalau baca semua ada alasannya kenapa apa yang menerima suap terkutuk. Di mana ini Anda baca di ulangan berapa ini? Kalau kita baca Makanya, dari Pak, awal. aduh. Iya. Jangan Kalau baca membantah dari dulu awal. kalau belum paham isi ayatnya. Ulangan 27 tentang kutukan Tuhan terhadap perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang meniduri, ada yang berkhianat dan seterusnya. Itu dikutuk oleh Tuhan. Nah, di poin ini adalah yang terkutuk itu penerima suap, bukan korban yang tidak bersalah yang terbunuh, bukan, tetapi penerima suap yang ingin korban itu mati terbunuh. Itu logis, Pak, logis sekali. Contoh Bang Jarus mau membunuh Pak Kris dengan menerima suap kah atau membocorkan rahasia kah? Pak Kris orang yang tidak bersalah, maka yang terkutuk itu Pak Jarus, bukan Pak Kris. Pak Kris itu orang yang tidak bersalah yang menjadi korban. Tidak mungkin saya mengatakan Pak Kris itu terkutuk, itu nggak mungkin. Yang terkutuk itu adalah Pak Jarus. Oke? Setuju ya? Lanjut. Baik, pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam ajarannya Paulus yang menjadi bapaknya Kristen, dirubah menjadi yang terkutuk itu yang tidak bersalah? Korban yang tidak bersalah kenapa dikatakan menjadi terkutuk, sementara pelakunya malah tidak terkutuk, menerima tebusan kutuk? Waduh, backsoundnya ini kayaknya Bapak mungkin fokus ibadah dulu aja deh, Pak. Enggak, Bapak ya, ada di ruang fokus bawah. ibadah dulu Saya aja di ya. lantai atas. Saya di lantai atas. Ya tahu, tapi suaranya itu loh. Kedengaran volume saya kecil. Soalnya ibadahnya bangsa Yahudi fokus, Muslim itu fokus susu gitu, bukan paduan suara. Enggak, mereka lagi latihan ya biar udah. Oke, saya turun Oke. dulu lah. Ya teman-teman, terlalu keras soalnya suaranya ya, mohon maaf. Ya Pak Jarus, ayo Pak Jarus, silakan.
Call the friend. Ini kan kalau kita tengok dalam satu perikop ini, Bang ya, mengenai kutukan itu. Ini kan bahasa Musa kepada Betul. bangsa itu. Jadi bukan bukan Yesus itu yang dikutuk. Bukan. Betul, setuju saya. Setuju, Bang. Makanya saya tanya tadi gini, Pak ya. Izin ya, saya tanya. Saya yakin Anda sudah paham tadi. Berdasarkan pengajaran Nabi Musa yang dimana Yesus sendiri tidak menghilangkan, dia datang menggenapi. Nah, berdasarkan pengajaran hukum Taurat, yang terkutuk itu penerima suap yang bernama Yudas, bukan korbannya Yesus yang tidak bersalah, kan gitu. Nah, pertanyaan saya, kenapa ketika masuk ke dalam agama Kristen berdasarkan pengajaran Paulus yang menjadi bapaknya orang Kristen, dibalik yang terkutuk menjadi orang yang tidak bersalah? Kenapa jadi dirubah hukum Taurat ini? Kan terkutuk tidak boleh merubah ketentuan hukum Taurat. Nah, itu kenapa? Tadi sudah tahu Yudas, kenapa dirubah namanya menjadi Yesus? Enggak ada dirubah namanya. Yesus jadi Yudas, Yudas jadi Yesus. Lah di sini yang terkutuk yang menerima suap atau menjadi korban berdasarkan hukum Taurat. Yang menerima suap lah. Oke. Terkutuk. Yudas menerima suap, Yesus korban, orang yang tidak bersalah. Yang terkutuk Yudas atau Yesus? Itu beda pemahamannya itu, Bang. Loh, saya tanya dulu. Iya, saya kasih pemahaman. Yudas penerima suap berdasarkan hukum Taurat, Yesus orang tidak bersalah. Yang terkutuk itu Yudas atau Yesus? Yudas, jelas. Yudas. Kenapa masuk iman Kristen dari pengajaran bapaknya orang Kristen yang bernama Paulus diganti namanya menjadi Yesus? Saya nggak tahu kalau diganti-ganti namanya Yesus. Lah ini di Galatia 3:13 disebut sebagai Kristus. Atau maksudnya Kristus di sini adalah Yudas. Tapi di berikutnya dikatakan Yesus Kristus. Kenapa diganti namanya? Padahal tadi dikatakan di dalam ketentuan hukum Taurat, kalau merubah ketentuan hukum Taurat ini, maka orang itu terkutuk di hadapan Tuhan. Seluruh bangsa harus berkata amin. Silakan aminkan teman-teman. Orang yang merubah ketentuan hukum Taurat itu terkutuk di hadapan Tuhan. Itu beda pemahaman itu, Bang. Ya beda pemahaman Kristen dengan bangsa Yahudi, memang berbeda. Kan saya udah bilang tadi, jelas berbeda. Di sini arahnya kepada Yudas. Kenapa di Kristen menjadi Yesus namanya? Kenapa diganti? Kan jadi beda. Itulah yang saya pertanyakan tadi. Punya Injil versi Paulus, Paulus yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen, yang mengajarkan Yesus itu terkutuk. Padahal Yesus sendiri berdoa, permuliakanlah anakmu di dalam Yohanes 17. Sementara pernyataan sang Bapa kepada Yesus, hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, yang dikasihi oleh Tuhan. Sang Elohim berfirman, Yesus itu hamba yang dikasihi, yang dipilih. Yesus berdoa, permuliakanlah Yesus. Kenapa tiba-tiba masuk agama Kristen menjadi Yesus yang terkutuk? Ya, coba dipikir, Pak. Nah, inilah yang agak-agak bingung. Ya, memang bingung. Pemahaman saya nggak sampai di situ. Sama, Bang. Tukar. Itu dia. Tapi itu ajaran Paulusnya, Pak. Tapi kami nggak percaya sama Paulus. Dia kan cuma orang biasa. Ya. Jadi Anda lebih percaya kepada perkataan Yesus ya? Iya. Ya, berarti Yesus mulia, bukan terkutuk. Ya enggak lah. Nah, kalau Paulus mengajarkan Yesus terkutuk, maka itu adalah sebuah kesalahan. Selama ini hanya orang-orang Kristen itu tidak dipahami lebih dalam pengajarannya.
hanya selalu mendengarkan tentang doktrinnya. Faktanya ketika kita buka pengajarannya, bagaimana kita komparasi pengajaran kitabnya Bani Israel dan juga pengajaran Yesus, itu sangat bertolak belakang dengan pengajaran Paulus. Tadi Paulus sendiri mengaku dirinya sebagai bapaknya orang-orang Kristen, dan dia punya Injil versi sendiri yang mengatakan Yesus terkutuk. Itulah perbedaannya, Pak. Hanya mungkin dalam kekristenan ini tidak dipahami, tidak dipelajari lebih dalam. Kalau kita pelajari lebih dalam kepada berdasarkan pernyataan Yesus, makanya dia berpesan, waspadalah terhadap penyesat, terhadap pengajar palsu, nabi palsu. Sebab apa kata dia? Mesias palsu dan nabi-nabi palsu. Dia akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sekiranya mungkin ia akan menyesatkan orang-orang pilihan juga. Itulah pesan Yesus, waspadalah terhadap penyesat. Siapa penyesat? 1 Yohanes 2 nomor 18-19, ajaran yang melawan ajaran Yesus itu berasal dari antara kita, katanya. Artinya masih ada di situ, dari dalam di situ. Ada di situ orangnya. Nanti yang akan mengaku sebagai penginjil. Padahal itu akan menyesatkan ajaran Yesus yang disebutkan sebagai antikristus atau mengikuti Kristus palsu. Nah, di sini ketika Yesus bernubuat, ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan percaya. Ketika dia mengaku bertemu di padang gurun, bertemu di balik bilik, jangan kau sana, jangan kau percaya. Itu pesan Yesus. Itu harus digenapi. Karena dia sedang bernubuat. Penggenapannya harus terbukti, harus diabadikan biar bisa kita lihat mana ajaran Yesus yang asli, mana ajaran Yesus yang palsu. Mana yang memutarbalikkan ajaran Yesus. Terpampang semuanya di kitab Anda. Itu, terima kasih, Pak. Izin Bang, boleh menanggapi ya? Silakan. Izin, saya sebenarnya seru juga sih kalau debatnya kayak gini. Maksudnya tuh masih tidak ada ngegas-ngegas dengan apa kan. Cuma saya tertarik dengan pertanyaan abang tadi kan. Berarti kalau di dalam ulangan berapa tadi tuh bang? Saya pun udah cari juga tadi. Ulangan 27. Ini nih, saya bantu. Ulangan 27, poinnya di 25. Yang kisahnya tidak lepas dari kisah Yesus dan Yudas. Yesus berkata, di antara ke-12 muridku salah satunya adalah iblis. Mestinya iblis inilah yang terkutuk. Kenapa iblis itu yang terkutuk? Karena iblis itu tidak ada kebenaran. Iblis itu bapak dari segala dusta. Dia mengajarkan tentang pembunuhan. Kata Yesus, karena ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Yohanes 8:44. Benar. Saya setuju. Izin bang, kan tadi kan abang kan bertanya. Tadi kan abang bertanya kan. Ini sebenarnya yang terkutuk itu yang menerima suap atau yang korban dibunuh. Korban kan gitu. Korban yang tidak bersalah. Benar. Yang kalau untuk hukum Taurat ini, setahu sepemahaman saya yang saya pelajari, ini hukuman Taurat ini kan untuk orang-orang Israel yang ketika dia melakukan kesalahan, Termasuk Yesus. Yesus kan tidak bersalah bang. Yesus satu menggenapi hukum Taurat, kedua dia diutus untuk Bani Israel. Hukumnya berlaku maksudnya. Tunggu dulu bang, kan kita Siap. Nah, kita harus lurus dulu gitu. Siap. Tadi abang bilang kan Yesus termasuk untuk Yesus. Yesus kan sebenarnya kan dia kan tidak terkutuk. Betul. Saya sudah bilang tadi. Iya, terus kan ini kan hanya untuk ajaran atau aturan suatu bangsa Bani Israel ini supaya mereka tidak melakukan hal-hal yang menyimpang di luar dari ajaran Elohim atau Yahweh dan lain-lainnya kan gitu. Nah, jadi ketika di konteks si Paulus kan ini kan sudah kita jelaskan berarti kan yang terkutuk itu Abang selesaikan dulu di sini. Saya rasa gini. Enggak, ujung-ujung di situ juga nanti, Bang. Jangan ke Paulus dulu. Enggak, ya ini saya selesaikan dulu, Bang. Boleh. Baru nanti ke Paulus tadi. Oke. Ajaran Paulus tadi. Di sini kan itu mengajarkan bahwasannya Yudas Iskariot itu kan orang Yahudi.
ya kan? Aturan Murid ini berlaku Yesus. untuk orang Yahudi, termasuk Yesus, karena Yesus dari keturunan orang Yahudi. Setuju kan? Jadi ketika Iya. orang Yahudi melanggar itu, berarti dia tahu konteksnya ini, bahwasannya orang yang menerima suap itu akan terkutuk. Dan jelas itu Yudas sudah menerimanya, sehingga dia bunuh diri, ya kan? Dia menerima kutuk. Nah, tapi yang untuk jadi yang Yesus jadi korban itu dia tidak terkutuk. Cuma di situ kan ada lagi ayatnya, Bang. Di Ulangan berapa tadi itu ya? Jangan tenggelam. Anda itu cuman menambah waktu mengulang narasi yang tadi, Bang. Hanya menjelaskan pengulangan teman-teman Kristen yang tadi. Tidak ada poin yang ditambahkan. Itu nggak ada. Nggak ada. Makanya saya izin tadi mau memotong. Dan saya lebih penekanannya substansi yang dibahas. Bang, jangan ngopi dulu boleh? Kalau abang perlu data, saya bantu tampilkan datanya. Aman buat saya. Atau abang misal nanya, ada kok ayat bunyinya begini tertulis, nanti saya bantu carikan gitu. Karena saya ingin Anda duduk nyaman di sini. A few moments later. Terus saya suruh nungguin orang yang lagi ngopi gitu. Bang, udah dibilang juga, aduh. Ya harus sabar kan, mau apa lagi? Ya kan boleh kita ngobrol sambil ngopi, bukan ninggalin saya. Boleh. Mana tadi Bang Jarus? Wah, terguncang dia. Santai mestinya belajar. Kita masih setengah perjalanan Bang Jarus. Aduh. Ya, yuk diskusi ini dari mana? Halo Bang, dari Kristen Bang. Dari Kristen, baik. Anda sudah paham dari tadi pembahasannya ya. Tolong jangan ada pengulangan pembahasannya biar tidak monoton kita. Oke, baik. Jadi saya sebenarnya mau menanggapi yang tadi Bang. Ya, Abang bilang Yesus itu adalah bapaknya orang Kristen. Nah, Paulus. sorry. Paulus itu adalah bapaknya orang Kristen. Di tadi 1 Korintus berapa? 4 ayat 15 ya? Ya, betul. Saya juga buka ya Bang, tapi izin ya Bang ya, saya Siap. baru bikin akun TikTok, saya nggak bisa buka kamera. Boleh, saya bantu tampilkan aja. Ya, baik, terima kasih Bang. Saya juga buka di sini, cuma saya nggak bisa buka kameranya. Oke, di 1 Tadi Korintus. izin 10 menit ya. Saya Oke, bisa saya lanjutkan, keluar Bang? dari ini ya, berangkat 10 menit ya tadi. Keluar dari perangkat, mental dong. Enggak. Maksudnya saya ada keperluan 10 menit. Oh, siap. Kita mau ke mana nih? Ini berarti mundur ya. Soalnya tadi Pak itu dia malah ngajak ngopi. Mundur lagi ke 1 Korintus 4. Terus satu soalnya tadi orang tadi dia nggak bisa jawab Bang, jadi saya Iya. bantu dia jawab. Oke. Udah jawab sih sebenarnya tadi dia. Enggak, dia nggak bisa jawab. Ini saya jawab. Oke. Tapi izin Siap. saya ngomong jangan dipotong. Nanti abang ngomong Boleh. saya berdiam Bang. Ya. Boleh. Jadi gini Bang. Ini kan jelas Bang. Paulus bukan bicara dia sebagai Bapa di surga Bang. Kalau kita baca satu ayat aja, nggak usah satu perikop atau satu konteks. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, pendidik di garis bawahi beribu-ribu, maksudnya orang yang memberitakan Injil, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Garis bawah itu Bang, dalam pemberitaan Injil. Betul. Nah, terus ayat 16, sebab aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Di sini Paulus tidak pernah mengakui dia sebagai Bapa di surga. Nggak ada yang kalau bilang, kita- Bang. Bang, selesai belum selesai Bang? Nanti abang ngomong sedikit Siap. sebentar Bang ya, izin. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, nah ini berbicara pemberitaan Injil, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Seperti sekarang contohnya Bang, saya bergereja di satu tempat. Meskipun saya mendengarkan banyak Injil dari orang lain, tapi hanya satu bapak saya, yaitu gembala di gereja saya. Karena ini Paulus berbicara kepada jemaatnya langsung yang mendengarkannya pada saat itu Bang.
Jadi itu beda konteks dengan abang tadi mengutip Yesus bilang, jangan memanggil seorang pun Bapa di bumi karena hanya satu Bapamu di sorga. Itu beda bang, karena Paulus bicara pada saat dia di bumi dan maksudnya itu kepada jemaat yang langsung mendengarkan dia kalau dia adalah Bapamu dalam pemberitaan Injil itu. Saya Jadi, tanya dulu deh bang, saya sudah Boleh, paham, sudah paham. Ya, Yesus melarang menyebut Bapa di bumi atau di surga? di bumi, karena hanya satu. Di bumi. Udah, dia lanjutin bang. Gitu. Betul, iya betul. Nah, Paulus mengaku Bapa di bumi apa di surga? Bapak dalam pemberitaan Injil di bumi. Nah, Bukan Bapa di surga. berarti larangan Yesus tadi kepada orang yang Bapa di bumi, betul? Ya, coba kita buka ayatnya bang, yang Yesus tadi bang, biar sama-sama kita lihat lagi. Ini biar Di tadi berapa? Sorry, saya biar lupa. nanti tidak dibikin polemik bang ya, biar nanti Ya, tidak ini dibikin di berapa? polemik. Di berapa? Itu di berapa? Ini Sorry, kata saya buka dulu Bapak sini. tidak ada K-nya dan B-nya huruf kecil. Ya, oke. Oke. Bang, Biar yang nanti Yesus- tidak dibikin Yesus polemik. ngomong- Yang Yesus ngomong tadi, yang Paulus sudah jelaskan tadi. Matius 23 nomor 9. Oke, sebentar ya, saya buka juga ya bang ya di sini ya. Ya. Jadi saya yang baca atau abang yang baca nih bang? Nih saya baca. Dan Boleh. janganlah kamu menyebut siapapun Bapak huruf kecil dan tidak pakai K di bumi ini. Karena hanya satu Bapakmu, yaitu Dia yang di surga. Di bumi ini tuh dilarang menyebut siapapun Bapak huruf kecil tidak pakai K. Kalau ajaran Yesus. Tadi Paulus mengaku Bapak tidak pakai K dan huruf kecil di bumi ini. Oke, kalau udah saya tanggapin bang, kalau abang udah selesai. Jadi saya nggak motong. Itu poinnya. Larangan Yesus diakui dilanggar oleh Paulus. Oke, saya tanggapi ya bang. Siap. Ya, ini kan ayatnya nggak berhenti di situ bang. Dan janganlah kamu menyebut siapapun Bapa di bumi ini karena hanya satu Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Paulus nggak pernah mengaku dia Bapa di sorga bang. Iya, saya tidak bilang Paulus ngaku Bapak di surga. Makanya Yesus yang melarang siapapun di bumi ini. Yesus di bumi ngakunya. Paulus mengakunya di bumi. Yesus melarangnya siapapun di bumi ini. Kok abang nggak paham sih kalimat Yesus dengan kalimat Paulus? Oke. Karena itu nggak berhenti di situ bang, abang berhentinya di situ karena hanya Saya satu nggak berhenti. Bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Itu jelas, Iya, Bang. karena Bapakmu itu di surga hanya Santai, satu, Bang. di Santai, bumi Bang. ini jangan. Ya kita pelan-pelan ya bang. Iya. Iya. Masa Iya, nggak iya, paham? pelan-pelan. Kan saya udah bolak-balik dari tadi baca. Bahkan ketika nanti itu kan Bapak huruf besar B-nya. Loh, ini semuanya huruf kecil juga. Iya. Abang nangkapnya saya nggak paham, saya nangkapnya abang juga yang nggak paham jadinya gimana? Iya. Gitu. Iya. Nah, Ya udah, nggak apa-apa. gini, Itu- Bang. Itu argumentasi Ya, saya begitu gini, bang. Bang. Pokoknya kalau abang Pelan-pelan begitu, ya. nggak apa-apa. Iya, Yang penting gini saya biar tanya yang abang. nonton yang nilai gitu. Iya, saya boleh, tanya boleh. abang, Yesus melarang menyebut siapapun di bumi ini sebagai Bapak, betul? Karena hanya satu Bapakmu yang di surga. Di bumi ini jangan ada yang disebut Bapak, betul? Nah, Paulus di bumi ini mengaku sebagai Bapak, betul? Nah, itulah bedanya. Bahkan pengakuan Paulus yang di dalam Yesus. Pengakuan Paulusnya nih, yang di dalam Yesus Kristus, akulah yang menjadi Bapakmu. Jadi, Paulus itu mengaku di dalam Yesus, itulah Bapaknya orang-orang Kristen. Sementara kata Yesus, ketika dia mengatakan Bapa di dalam aku, maksudnya Bapa yang di surga, bukan Bapa Paulus. Tapi pengakuan Paulus yang di dalam Kristus Yesus, Pauluslah yang menjadi bapaknya orang-orang Kristen. Itu Boleh saya tanggapi bang. pernyataan Paulus. Kedua, Paulus punya versi tersendiri Injilnya. Bukan Injil Yesus, tapi yang dia tulis surat-suratnya diakui sebagai Injil. Ini gimana ceritanya ini? Begitu kita bedah, pengajarannya berlawanan dengan ajaran Yesus. Gitu. Seperti yang tadi kita bahas, ketika Yesus berdoa setelah menyelesaikan tugasnya, setelah dia membimbing murid-muridnya, dia menyampaikan firman Tuhan, apa doa dia? Permuliakanlah aku, atau permuliakanlah anakmu. Ustaz, izin Ustaz. Tadi Matius 23 nomor 9 ya, Kak? Ya,
Ya, di situ ada berapa bapak, Tat? Hanya satu. Ada dua, Tat. Satu di bumi, satu di surga, Tat. Matius 23 nomor 9. Oh, kata bapaknya. Ya. Pertanyaan, Tat. Pertanyaan. Yang dilarang oleh Yesus itu menyebut bapak di surga atau menyebut bapak di bumi? Di bumi. Di bumi. Ya, fokus di situ. Silakan, Tat. Ya itu di bumi tadi melarang. Oke. Udah ya, ini kalau saya ulang terus nanti ujung-ujungnya yang ulang-ulang begitu lagi. Jadi saya pikir ya saya sampai di situ untuk topik ini. Saya lanjut lagi untuk next ya. Saya nggak tanggapin itu lagi biar penonton yang menilai. Oke. Iya. Lalu kan Ustadz kan Pak Ustadz kan tadi bilang kan kalau misalnya ini saya ngomong dulu ya Tat ya. Tadi Ustadz ngomong saya bilang loh, saya nggak ada Siap. pun loh. Tapi kalau Ya, pengulangan oke. mohon izin saya cut. Maksudnya capek kita ngulang Justru- terus ya, gitu. Justru saya nggak mengulang, makanya saya bilang saya nggak tanggapin itu lagi. Justru saya Siap. nggak mau ngulang-ulang, Tat. Ya kan? Nah, jadi gini, Tat. Ustadz bilang Paulus punya Injilnya sendiri. Yes, betul, Tat. Karena Yesus nggak pernah nulis Injil. Injil itu ditulis oleh para pengikut dan murid-muridnya. Petrus juga punya Injil sendiri. Yohanes juga punya Injil sendiri. Filipus, semua Matius, Markus, Lukas punya Injil sendiri. Dan itu memberitakan tentang satu nama itu, yaitu nama Yesus. Kalau Ustadz bilang Injil Paulus berbeda dengan Injil Yesus, kapan Yesus pernah menulis Injil? Nggak pernah Yesus tulis Injil. Oke, saya lanjut lagi mengenai tadi Ustadz masuk ke Yohanes 17 ayat 5. Yesus minta dipermuliakan. Nah, menurut pemahaman teman-teman Islam, Yesus ini kan adalah nabi kan. Nah, Ustadz tadi mengutip Yohanes 17 ayat 5, ya Bapa, permuliakanlah aku di hadiratmu dengan kemuliaan yang kumiliki sebelum dunia ada. Nabi mana yang ada sebelum dunia ada? Atau rasul mana yang ada sebelum Lah, dunia itu ada? Yesus. Dan belum. Saya belum Oh, selesai. belum. Nanti Ustaz jawab, ya. Nabi mana yang ada sebelum dunia ada? Karena Yesus bilang, permuliakanlah aku dengan hadirat yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Dan dia berani minta kepada Allah untuk mempermuliakan dia. Coba bos boleh kasih contoh nabi atau tokoh agama manapun yang berani minta Allah mempermuliakan dia dan klaim sebelum dunia ada. Seperti tadi Ustadz bawa ada 17 ayat 5. Terima kasih, Tat. Iya, dia lagi minta dipermuliakan. Yesus namanya itu, Iya. kemuliaan yang dia Pertanyaan miliki. saya, nabi mana? Ntar sebelum dulu, ada Itu yang Nabi ada? Yesus. Sebagai Saya tidak moderator, mendebat itu. ntar dulu sebagai moderator, Bang, gini loh. Nabi Yesus. Bang, izin saya sebagai moderator ya nggak kemana-mana. Data yang ada, Yesus itu melarang memanggil Bapa A di surga, B di bumi. Itu dulu Pak, yuk diskusi. Yang mana yang dilarang Yesus? Silakan Pak. Pak, saya udah selesai di topik itu, Pak. Jadi saya diskusi Belum, sama satu Pak. orang biar nggak sama dua orang. Belum, Enggak, belum saya ya, kalau Ustaz, ya. diskusi lawan dua orang namanya saya dikeroyok, Pak. Izin biar teratur saya diskusi Kalau sama begitu satu saya tanya orang. Ustaz Alif. Ustaz, menurut Boleh. Yesus Ustaz, Ya, menurut Yesus melarang menyebut Bapa A di surga, B di bumi. melarang siapapun di bumi ini menyebut Bapak. Oke. Bapak tidak pakai K dan huruf kecil. Oke. Siapakah yang menyebut dirinya Bapa ada dalam Yesus? Paulus sebagai Bapak tidak pakai K dan B huruf kecil. Oke. Pak Yuk, silakan ditanggapi. Iya, saya udah selesai di topik itu kan tadi saya sudah bilang dan sudah disetujui oleh Pak Ustadz. Maksudnya supaya tidak mengulang-ulang, karena saya juga akan menjawab hal yang sama, Pak. Jadi sekarang saya sudah selesai di topik itu, saya juga nggak mau buang waktu. Seperti kata Pak Ustadz, kita jangan buang waktu. Saya lanjut ke Yohanes 17 ayat 5. Dan pertanyaan saya adalah, Nabi mana selain Yesus yang berani klaim dia sudah ada sebelum dunia dijadikan, kalau dia bukan Tuhan? Silakan Pak, dijawab. Banyak para nabi di ayat itu Yesus. Makanya Yang banyak, Anda boleh contohkan satu Pak, izin. Contohkan satu selain Yesus yang klaim dia ada sebelum dunia ada. saya buka nih. Boleh, boleh. Ini saya pakai kitab Anda sebelum nanti Boleh. ke yang lain. Oh, oke, saya buka juga Pak. Di mana Pak? Izin. Yeremia 1 nomor 5. Firman Tuhan datang Yeremia kepadaku, bunyinya, sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Berarti sudah ada toh? Dalam rahim ibunya baru dibentuk Pak, kalau ayat ini Pak. Sebelum ada di dalam rahim. Berarti sudah ada toh? Sudah ada kan orang ini, Nabi Yeremia? Nah, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa.
Sebelum ada di dalam rahim ibunya, Yeremia sudah dikenal oleh Tuhan. Berarti dia sudah ada. Saya boleh tanggapi ya kalau udah ya. Ya, Oke, ini nggak dibilang sebelum dunia ada dia sudah ada Pak. Tapi sebelum dia dibentuk di dalam rahim ibunya, Allah sudah mengetahui dia karena Allah punya sifat maha tahu. Sebelum dia kerjakan sesuatu, sudah mengenal, berarti sudah ada. Waktu saya Pak. Nggak ada merubah kalimatnya. Ya enggak, nanti Bapak tanggapi di bagian Bapak ngomong gitu loh. Oke? Saya ngomong ya Pak. Nih, ini kan Ini baru sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Sebelum terjadi apapun di bumi ini, sebelum Tuhan membentuk orang apa segala macam, dia punya sifat yang maha tahu, Pak. Dia sudah tahu maksudnya, tapi di sini tidak ada klaim Yeremia ada sebelum dunia ada, Pak. Sudah dikenali, berarti sudah ada kan? Nih, gini Pak, Bapak bahkan nanti ketika Bapak akan punya anak nih Pak, Allah sudah tahu anak itu Pak. Itu beda dengan anak Bapak sudah ada sebelum dunia ada Pak. Itu in konteks. Maksud Dia saya, ada nggak orang sudah yang dikenali. Oke, berikutnya ini penegasannya di sini poinnya adalah Tuhan sudah mengenali Nabi Yeremia sebelum ada di dalam kandungan. Itu poinnya. Artinya dia sudah ada sebelumnya walaupun dia secara lahiriah belum ada. Oke, berikutnya kita buka. asumsi Pak, nggak ngomong seperti itu ya. Lanjut. Lah, apa yang saya asumsikan? Sebelum aku membentuk engkau, aku telah mengenal. Bukan dia sudah ada, aku telah mengenal. Allah bilang aku telah mengenal. Nah dia tahu semuanya, betul Pak. Memang semuanya dia tahu, sebelum ada itu dia udah tahu. Karena dia Iya, sudah dikenali, berarti sudah ada. Sama, Yesus juga itu sama. Iya. Sama, Yesus juga. Jelas dia bilang aku sudah ada Pak. Itu bedanya. Lah tadi yang ketika Yesus berdoa, yang sudah dia miliki apa itu? Hadirat. Kemuliaannya kan? Baru memiliki kemuliaan, orangnya belum ada. Iya, kalau dia udah punya kemuliaan, masa sih Pak ada raja Ya, Inggris? baru kemuliaannya yang dia miliki, orangnya kan belum ada. Enggak bisa Pak. Kalau Ya Anda asumsi berarti memiliki- yang saya katakan tadi sudah dikenal Tuhan, Anda katakan asumsi, sekarang Anda paksakan Yesus sudah ada gitu loh. Presiden Jadi Andre itu adalah presiden yang mulia Pak. lanjut saya bacakan. Lanjut saya bacakan. Tuhan telah menciptakan aku sebelum aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatannya yang pertama-tama dahulu kala. Siapa di sini Bang? Apa Pak? Itu Amsal 8. Justru saya nanya sama Bapak. Bapak itu tahu itu siapa? Nanti baru saya terangin kalau Bapak salah Pak. Amsal 8 ini Salomo. Ayat? Mau nerangin saya ayatnya aja nggak tahu. Bukan, Bapak kasih tahu, saya buka di sini. Saya tahu ayat itu Pak. Ayo Pak. Nah, kalau tahu kok nanya. Bukan, kan Pak. Kalau Amsal saya 8:22. tahu. Ya. Oke, Amsal Jangan marah dulu, 8:22. Pak. Kita kan diskusi santai Pak. Ya. Iya, jangan bilang ngasih tahu saya kalau abang Jangan sendiri nada nggak tinggi, tahu. Pak. Jangan nada tinggi Pak. Ya. Enggak, saya nggak nada tinggi. Saya lagi menyadarkan Oke, orang yang santai belum ya. waras. Baik. Amsal Kita 8:22. santai ya, boleh. Oke. Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya, sebagai perbuatan yang pertama-tama dahulu kala. Siapa di sini Pak? Aku Pak. Jadi Anda nggak tahu? Saya tahu. Oke, mau langsung saya terangin Pak, biar Bapak nggak salah pikir Pak. Ya udah, siapa di Saya sini? terangin ya. Oke. Pak, Bapak baca dari ini kan ayat 1 sampai ayat 36 ini bukan berbicara tentang manusia Pak. Pak, saya ngomong ya Pak, tolong jangan dipotong ya Pak, izin. Enggak, saya tanya. Tuhan telah menciptakan aku di sini siapa? Boleh saya jawab? Ya jawab siapa? Jawab ya. Oke. Bapak mesti lihat dari ayat 1 Pak. Bukankah hikmat berseru-seru dan kepandaian memperdengarkan suaranya di atas tempat-tempat yang tinggi, di tepi jalan, di persimpangan jalan, di samping pintu-pintu gerbang kota, kepada para pria, kepada mula aku berseru. Aku di sini maksudnya hikmat Pak. Silakan dibaca Pak. Hai orang nih Pak, izin Pak, sebentar Pak. Hai orang tak berpengalaman, tuntutlah kecerdasan mengerti dalam hatimu. Dengarlah, karena aku akan mengatakan perkara-perkara yang dalam dan aku akan membuka bibirku tentang perkara. Pertanyaan sederhana, aku itu siapa? Hikmat. Ya udah, Bukan udah orang. jawab hikmat. Udah gitu dong jawabnya Bang. Hikmat siapa? Saya ajar Bapak. Hikmat siapa? Hikmat itu hikmat Pak. Hikmat sudah ada sebelum dunia ada. Dia bersama-sama dengan Tuhan Pak. Di situ nggak ada dikatakan orang. Kalau ada saya minta tunjukin siapa orangnya Pak. Lah, oke. Saya kasih tanda bintang boleh? Boleh. Oke. Tanda bintang di sini siapa? Sorry. Ternyata ke Wahyu 3:14.
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di sini yang ciptaan Tuhan? Amin, aminnya harus besar, Pak. Siapa dia? Ya ini nggak dijelasin, tapi amin, Pak. Amin di situ siapa? Oke, kita buka aja penjelasannya siapa Amin di sini ya. Oke. Nah, sekarang saya ngajarin Anda. Anda kan nggak tahu barusan bilang. Oke. Nah, Boleh. kita buka. Siapa Amin di sini? Kita lihat penjelasannya. Tafsir. Mana tafsir? Oke, kita lihat. Coba. Amin, keluarlah kau. Amin, ini mengingatkan Yesaya. Kita lihat ada namanya MHC. Amin, di sini kita buka ya. Oh, nih. Di sini Yesus, Tuhannya Kristen, mengenalkan dirinya sebagai Amin. Anda setuju? Jadi Yesus itu mengaku dirinya sebagai ciptaan Tuhan. Kemuliaan sudah ada dari sebelumnya. Karena dia ciptaan Tuhan yang Tuhan persiapkan akan menyampaikan firman Tuhan. Apakah para nabi sudah ada? Sebenarnya para nabi itu sudah ada. Semua utusan Tuhan itu mulia di hadapan Tuhan. Nanti dia akan bertugas sesuai waktu dia bertugas. Nabi Musa turun pada waktunya, Abraham, nabi-nabi yang lain, begitu juga Yesus, Nabi Muhammad SAW. Di dalam Islam juga dijelaskan. Makanya para ulama menyebutkan laulaka lamma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada engkau Muhammad, maka semesta ini tidak diciptakan. Allah menciptakan nur cahaya Nabi Muhammad SAW dari sejak dahulu. Gitu. Jadi konteksnya semua adalah ciptaan Tuhan. Oke, Anda setuju di sini Yesus ciptaan Tuhan? Bukan, maksudnya tadi kan Bapak bilang, cuman saya dibisukan tadi, makanya saya nggak bisa ngomong juga. Jadi gini Pak, jadi kan Bapak bilang nabi-nabi semua sudah ada sebelum dunia ada. Tunjukkan dalilnya Pak, di Alkitab mana itu ada catat begitu Pak. Ini kita lagi bicara. Ditanggapi dulu nih Pak, sebelum ke situ ditanggapi dulu nih Pak. Bukan, karena Bapak sebelum masuk ke pernyataan ini, Bapak bilang ini contohnya Nabi Yesus dan Nabi Salomo ini. Pak, Wahyu 3:14 Anda tanggapi dulu baru bertanya. Tanggapi dulu nih Pak. Amin itu siapa? Dia menanggapi statement pengisi waktu Ustaz Alif. Kok yang lain jadi dibisukan Pak? Apakah saya mengerti Alkitab Pak? Saya dibisukan. Anda tidak ke substansi permasalahan. Jadi Wahyu 3:14 ditanggapi dulu Pak. Iya, itu kan tadi Bapak udah baca siapa itu Amin di situ. Siapa itu Pak? Yesus. Berarti yang sudah ada sebelum sudah dijadikan menurut data yang saya kasih Yohanes 17 ayat 5 sama Wahyu 13 ayat 4 tadi Bapak kasih, hanya Yesus Pak yang ada sebelum dunia ada. Yesus itu menurut Anda, dengerin saya nih. Dengerin. Sekarang dengerin. Jangan marah, minum air Pak. Dengerin. Yesus itu diciptakan atau tidak? Kenapa? Tidak. Yesus itu diciptakan atau tidak? Tidak. Dungu lu. Baca lagi tadi, katanya nggak diciptakan. Balik ke Wahyu 3:14, nggak diciptakan katanya. Ya tugasnya Bang Yuk diskusi ini menolak pernyataan Yesus. Nanti carilah dalil dari Paulus sebagai landasan iman Kristen. Tadi sudah saya bacakan di Amsal itu adalah hikmat Tuhan. Ternyata kalau hikmat sudah Tuhan. Argumentasi, jangan kata-katain orang dungu Pak. Dungu Sopan dari tadi Pak. Ya saya jujur Pak. Mana bohong Pak? Daripada saya bohong. Orang tertulis gitu dong. Orang tertulis diciptakan, kau bilang tidak. Berarti dungu namanya. Bapak sudah kalah. Ini kan udah emosi sama yang tadi nggak Nah ngerti. ini kan tertulis. Sama saya Amin paham diciptakan Alkitab. Pak. Bapak marah-marah. Tertulis itu Amin diciptakan loh. Bapak bisu-bisukan, Bapak katain saya dungu, Bapak kerolek saya, Bapak marah. Masih mau kelihatan besok. Orang dungu kami harus digituin. Padahal ya Bang Andi ya. Masih mau Padahal kelihatan ya. besok. Padahal diskusi akan cepat selesai kalau jujur. Kalau jujur menanggapinya. Bukan bersilat lidah, bukan berkelit, bukan, tapi jujur.
Tadi nanya, membahas Amsal ternyata hikmat. Oke, merujuk kepada siapa dia yang diciptakan. Ternyata kitab Anda sendiri mengkonfirmasi di situ adalah Yesus. Tapi begitu terbuka faktanya bahwa Yesus ciptaan Tuhan, dia baru mulai berputar lagi ke belakang. Dicari lagi. Karena dia tidak mau jujur dengan kitabnya. Nggak mau jujur dia. Jujur aja dengan diskusi dengan data, cukup. Kita selesai. Nggak perlu muter-muter. Betul Ustaz, betul. Udah jelas itu ciptaan. Nah, kalau kita baca Kolose 1:15 itu jelas juga di situ. Izin dulu. Jadi tadi dia udah akui Wahyu 3:14 itu amin itu Yesus. Akui lo tadi. Iya, betul. Nah, di Wahyu 3:14 amin itu ciptaan. Terus saya tanya, Yesus itu ciptaan enggak? Enggak, katanya. Dasar bohong. Iya. Iya, padahal saat itu ditegaskan juga di Kolose 1:15 itu. Dikatakan di Kolose 1:15 dikatakan ia gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Di sini bicara tentang Yesus yang diciptakan kok. Gampang kok sebenarnya itu. Oke. Ustadz, buka ayat yang tadi Pak Ustadz, yang pas. Dia buka lagi tadi, dia mau ada di apa nih? Pandiangan nih. Wahyu 3:14 ya, Dek. Dia minta lagi Tat, Wahyu 3:14. Capek Tat? Enggak capek ya Tat? Alif capek enggak? Sabar. Nah itu. Sorry, lagi ngambil minum. Ya itu pandiangan tuh. Saya sebagai guru sekolah Sabtu, insya Allah akan bersabar mendidik, mencerdaskan anak bangsa. Iya. Tapi kalau bandel Dan tuliskanlah. Kalau bandel dicepret. Iya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia. Apa itu apa Pak? Kelihatan semua Pak Ustaz? Dari segala. Oke, kita langsung, mungkin yang membingungkan teman-teman muslim kan, permulaan dari ciptaan Allah. Tahu nggak perbedaan Pak Ustaz, permulaan ciptaan Allah atau permulaan ada kata dari ciptaan Allah? Coba dulu terangkan Pak Ustaz sebagai bangsa Indonesia yang tahu. Kita nggak bingung Bang. Kita nggak bingung. Iya. Ini ya. Coba Kenapa saya dulu jelaskan katakan gini Pak Ustaz. katanya nanya. Belum. Jelaskan dulu permulaan dari ciptaan Allah sama permulaan ciptaan Allah. Kau jelaskan dulu itu sebagai warga negara berbahasa Indonesia. Jelaskan dulu itu Pak Ustaz. Mantap, terima kasih. Saya tidak asumsi menjelaskannya pakai kitab Anda ya. Nah, kembali ke yang tadi, kitab Anda yang mengatakan di Amsal 8. Bentar dulu Pak Ustaz. Yang tadi dulu biar tak bahasa Indonesia. Diam dulu, jawab. Lu diam dulu, habis ini lu ngomong. Jangan asumsi teman-teman Kristen. Di sini situ tempat aja dulu kawan. Di situ aja dulu Pak Ustaz. Di situ aja dulu, jangan ke ayatnya ayat ada lain. nih. Ini. Astaga. Tuh, loh bukan loh, dengerin. Anda itu kok main polemik sih? Di sini dikatakan Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Itu pertanyaan Anda tadi. Permulaan dari ciptaan Allah itu di sini. Bunyi ayatnya ada. Tuhan telah menciptakan aku sebagai kaitannya perkataan Yesus dengan Ansal itu perkataan Samuel Pak Ustaz. Jangan benturkan ayat kami gitu loh. Salomo bukan benturkan. Bang, dengerin untuk Kristen ya. Bang, ini ada tanda bintangnya. Ini tanda-tanda Kristen nggak mau jujur. Ini loh. Ini ada tanda bintang. Ini kitabnya Kristen. Tanda bintang ini siapa yang permulaan ciptaan Tuhan ini? Ada penunjuknya di sini. Kita klik saja ke Wahyu 3:14. Permulaan dari ciptaan Allah. Siapa di sini? Amin. Amin ini Yesus. Jadi Amsal 8 ini permulaan dari ciptaan Allah, maksudnya adalah Tuhan telah menciptakan aku sebagai permulaan pekerjaannya. Silahkan orang Kristen bantah ajaran Yesus dan kitab para nabi-nabi Israel. Memang itu tugas Anda. Dan silahkan kau bawa dalil versi bapak Anda yang bernama Paulus. Itu loh yang dia tanya. Dia mau ajarin kita bahasa Indonesia. Apa perbedaan ciptaan Allah sama ciptaan dari Allah? Itu kata dari dia persoalkan. Nggak ada bedanya sih sebenarnya. Nggak ada bedanya. Sama. Nggak ada.
ciptaan Allah ya, bumi ini ciptaan Allah. Dari mana ya? Dari Allah yang menciptakan bumi ini, ya sama aja. Saya bingung Bang Hadi gini ya, maaf ya. Ya. Ini LAI dan pencetak Bible juga penerjemah. Ini mau menyesatkan orang Kristen atau mau mencerdaskan sih sebenarnya? Karena ketika membahas Amsal 8, ini dikasih petunjuk kemana arah ayat ini, kepada Wahyu 3. Nah, logis sebenarnya. Dia berarti mau mencerdaskan. Tetapi kenapa jemaatnya ini menolak gitu loh? Karena kalau diterima, Yesus gagal jadi Tuhan, nggak begitu diciptakan. Itu masalahnya. Itu dia. Di situ kuncinya. Coba kalau jujur, Yesus nggak jadi Tuhan karena nggak mungkin Tuhan diciptakan. Itu masalahnya. Betul. Itu saja kok repot. Gampang kok jawabannya, Tat. Mantap. Kalau yang pada waras. Tunggu ya, saya telepon pendeta ya. Yang menjelaskan nih, tunggu. Mudah-mudahan diangkat. Menjelaskan ada. Tunggu, Bang Andi, Iya, sebelum terusin aja. telepon pendeta tunggu. Rasmi. Oh, alus suarana keren Sia tak audiona sia, legug, ayo, sia. Rek naon sia ka dieu, Rasmi. Woi, alek bau. Woi. Nggak berani naik dia kalau saya yang ngomong. Halo, halo. Halo, Selamat. selamat sore Bang Hendy, apa kabar? Siang, Bu. Ini langsung ke poin. Coba Ibu terangkan Wahyu 3:14 itu, amin itu siapa dan amin itu diciptakan atau tidak? Diterangkan, Bu. Ibu kan pendeta, silakan. Bukan pendeta, aku bukan pendeta, aku penginjil biasa aja, pemberita kerajaan Allah. Ya, terus silakan. Gini, sebelum baca Wahyu 4 ayat 14 itu, baca dulu Wahyu 1 ayat 5, itu jawabannya bahwa amin yang ada di Wahyu 3 ayat 14 itu Yesus. Dan di sana dikatakan ciptaan yang pertama. Jadi Yesus memang diciptakan. Nah, diciptakannya kapan? Kan ada tertulis di semua orang tahu lah, yang contohnya Bang Hendy aja lah, walaupun Muslim kan baca Alkitab juga. Ada kan kata-kata yang Yesus sudah ada sebelum Abraham. Ya udah, intinya doang Yesus diciptakan. Oke. Nah iya, tapi kan harus ngerti juga diciptakan di mana. Ya Kalau udah, yang- sebelum dunia ada udah diciptakan duluan. Pertanyaan selanjutnya, Bu. Iya. Kalau Yesus itu diciptakan, apakah dia Tuhan? Ya bukan, yang Tuhan itu yang YHWH itu, Yehuwa itu. Ini parah Yang nih. Yesus panggil Bapa itu ya Yahweh itu. Ya udah. Dia yang menciptakan Yesus, menciptakan semua yang ada di bumi. Oke, terakhir, Bu. Jagat raya ya YHWH itu. Terakhir, Bu. Ibu Kristen atau bukan? Ya aku murid Yesus yang sejati ya. Aku murid Yesus yang sejati, dan kita udah sepakat ya bahwa murid Yesus yang sejati, Tuhan yang harus disembah sama dengan Tuhan yang disembah Yesus, yaitu Yahweh tadi atau Yahweh itu. Oke, mantap. Ini jutaan orang yang menonton Ibu. Terima kasih, Bu ya. Maaf mengganggu Ibu Bukan bersama menonton. keluarga. Oh gitu ya. Aku masuk Zoom dong, biar sama-sama enak. Nggak bisa jumbo sekarang di TikTok, kalau mau saya kirim linknya ya. TikTok. Iya. Ntar kapan-kapan kalau sempet ajarin aku bikin TikTok ya Bang. Oke, siap. Jangan kan Terima kasih, Bu. Selamat siang, Bu. Ajarin yang lain juga Sama-sama, boleh. selamat sore. Semoga penjelasannya bisa menerangi kerohanian mereka ya. Siap, Bu. Terima kasih. Amin. Nah, Rasmi dengerin tuh. Yesus bukan Tuhan, nangis dulu Rasmi. Dengerin tuh. Lu salah nyembah Tuhan, Rasmi. Coba ke Ustaz. Makanya lu kayak gitu tuh. Ustaz Alif, tadi Kristen yang tadi menjelaskan to the point, singkat, tidak melawan data. Benar nggak, Tan? Yang mana yang pendeta tadi? Iya. Ya iyalah, ngapain ngabisin umur kan, muter terus nggak jelas, tahu-tahu ubanan aja. Itu simple. Simple, tidak melawan data ya tadi ya. Bentar, saya mau berantem dulu sama si Rasmi. Kalau oten-oten yang naik ini kan kelas polemikus semua, yang cari-cari mas kawin, masalah. Baik. Kok suaranya hilang?
Nggak ada. Saya mau berantem dulu sama si ini pekok nih. Woi, Blon. Brother NC semuanya ya. Kristen yang pintar tuh banyak teman aku. Cuma dia nggak mau naik. Soalnya kalau dia naik, musuhnya juga Kristen yang lain. Ribut deh sama dia gitu. Ini si Rasmi bukan ini? Ini si Rasmi bukan? Bukan. Oh bukan Iya. si Rasmi. Oh, saya pikir si Kalek Bau. Katipu aja. Bukan. Coba Ini saya bingung kok suaranya hilang. Ternyata headsetnya lepas. Oh. Saya teh. Astagfirullahaladzim. Aduh, ya lanjut. Hampura, baru. Halo, baru. Iya, selamat sore Bang. Selamat sore. Suaranya kok kayak gini? Soundcardnya merek apa, Bu? Apa? Nggak jelas. Suara aku biasanya Bang. jelas banget, Bu. Suara ibu nih perempuan, Bu. Bu, Yesus kan bukan Tuhan ya? Kenapa Bang? Kok kecil Yesus suaramu kan, Bang? Halus Yesus bukan Tuhan ya? Yesus bagi saya Tuhan. Oh Tuhan. Kalau Bapak? Iya, dia Bapak, dia Tuhan bagi saya. Oh, berarti Tapi ada dua ya? sebenarnya begini ya Bang, kata Bapak itu sebenarnya kata adopsi yang ada di dalam pemahaman di Yunani ya atau Roma ya. Sebenarnya Yesus itu hanya kebenaran dan hidup, kebenaran lah saya bilang, kebenaran. Itu dia Yesus. Iya, padahal saya udah semangat tadi kirain si ada dalam Rasmi. Bible kan, akulah kebenaran dan hidup begitu. Iya. Jadi Yesus sama Bapak itu sama ya, Bu? Kalau memang harus ada identitas itu, ya saya lebih memilih Yesus itu adalah Bapa begitu. Dalilnya Iya, Pak. ada. Ya, dia pernah cerai nggak sama Bapak, Bu? Itu kan makna kiasan aja tuh Bang. Oh, mana ya? Jadi nggak pernah cerai ya, Bu? Nggak ada, Yesus itu nggak ada memiliki hubungan keluarga fisik seperti kita. Seperti ada dalam Matius kan, ada silsilahnya ya. Selalu menyatu itu kan, gugur. gitu loh. Selalu menyatu aja udah. Itu kalau ditulis di kartu keluarga itu berarti di atasnya Bapak, Putra, Roh Kudus gitu ya. Ada 3 ya? Enggak, saya nggak pakai itu Bang. Enggak, kalau Tritunggal misalkan ada kosong. Oh, Ibu bukan Tritunggal? Bukan. Oh. Saya fokus hanya Yesus. Oh, berarti dia Wanes ya, Bu ya? Enggak. Bukan. Jesus only. Kalau Wanes mengakui Bukan, ini anak buahnya Henry Tan. dilahirkan Cuman dari Yesus. salib, kok saya enggak. Anak buahnya Henry Tan, Kang. Jesus only ya? Kalau GO juga mereka alamatnya ke Berarti- Yahudi tuh Bang, kalau GO. Berarti Ibu bidat, Bu. Ibu bidat Protestan, Bu. Betul. Iya, bidat, Bu. Nggak masalah Bang Handi, sih. layanin aja, Bang Handi. Saya kan itu aja. Iya, Kang. Udah, Jadi menurut ibu ini itu hanya ada Yesus. Kalau Bapak nggak ada ya, Bu ya? Ya Yesus itulah Bapak. Kalaupun Yesus ada itulah. narik Oh, Wanes juga berbau dong. Bapak ya. Wanes juga dong kalau gitu, Bu. Enggak lah. Kan ini termasuk dalam sebuah kebiasaan ini Bang. Dari kecil kan kita sudah diajari mengenai dua Bapak kami itu ya. Ya coba kalau kita runut ke bawah ya, Bu ya, kalau Yesus itu Bapak juga gitu ya. Yang dilahirkan Maria itu Yesus atau Bapak? Maria, Yesus saya nggak lahir Bang. Enggak, Bunda Maria. Bunda Maria itu kan pernah melahirkan. Enggak. Yesus saya nggak dilahirkan. Oh. Yesus ibu keluar dari mana? Jelas ada dalilnya di situ. Aku dari atas, kamu dari bawah. Ya, sampai ke bumi ini lewat mana, Bu? Yesus saya yang dari langit Bang, bukan yang dari selangkangan. Enggak, maksud gue sampai ke bumi ini Yesus itu tiba-tiba ada di bumi lewat mana? Ya namanya Tuhan. Itu ada narasi begini Bang di situ. Mereka rumah terkunci semua, tapi Yesus ada tiba-tiba di rumah itu. Lewat Jadi dari mana? Yesus Kan? Yesus datang ke bumi ini tidak lewat rahim Maria ya? Enggak, tidak. Jadi yang pernah dikandung Maria siapa itu? Kalau menurut Bible itu adalah Kristus. Menurut Bible ya. Kalau menurut ibu? Kristus. Saya hanya Yesus. Ya, maksud saya gini loh, Bu. Yang pernah dikandung Maria itu siapa? Yesus atau bukan? Kristus kok di Bible kan Kristus Bang.
Ya ibu percaya nggak tuh? Enggak. Lah, kalau ibu nggak percaya Bible terus apa ibu yang percayai gitu? Begini bang, ujilah Ya, segala gimana? sesuatu. Jadi saya uji itu sosok-sosok yang ada dalam Bible. Yahweh, Allah, bahkan Yesus Kristus itu saya uji salah satunya. Ternyata Jadi yang terbukti menurut- hanya Yesus itu. Jadi menurut yang ibu, berkuasa. Yesus ini dari langit tiba-tiba di bumi langsung dewasa gitu. Kan ada dalilnya, sebelum Abraham jadi aku sudah ada. Stop. Iya, yang saya tanya Ngapain adalah sebelum Abraham jadi dia langsung masuk lagi ke rahimnya Maria? Dalilnya Ya. pun ada dalam Yohanes 2 ayat 24. Iya, artinya adalah, aku Bu. tidak pernah mempercayakan diriku kepada mereka, kepada Maria kah, Pilatus kah. Yesus tidak pernah mempercayakan dirinya kepada siapapun itu. ya masuk gua gini loh Bu, Yesus ini ada di bumi ini tiba-tiba nongol di bumi langsung dewasa, begitu ya? Kalau menurut narasi Bible kan ada dialog, berarti ada interaksi, berarti fisik kan begitu. Nah, sementara saya sekarang kan bukan fisik, ruh sama saya itu. Enggak, saya nggak nanya ibu sama keluarga, saya nanya Yesus tiba-tiba ada di bumi ini prosesnya seperti apa ibu? Kalau prosesnya bagaimana bang, saya nggak terlalu kepo ke situ. Nggak tahu. Yang Berarti menurut jelasnya, ibu, saya uji dulu sosok yang ada dalam Bible.